Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Strong Identity dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa selalu disehatkan, dirahmati, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan kita. Yahudi Mizrahi adalah kelompok etnis Yahudi yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Nama Mizrahi berasal dari kata Ibrani Mizrah, yang berarti timur. Mereka memiliki sejarah yang panjang dan kaya, mencerminkan hubungan erat dengan wilayah geografis yang mencakup Mesopotamia, sekarang Irak, Persia, Iran, Yaman, Suriah, Libanon, Mesir, dan wilayah lain di dunia Arab serta Islam. Berikut adalah garis besar sejarah Yahudi Mizrahi. Zaman Alkitab. Kehadiran Yahudi di wilayah Timur Tengah sudah ada sejak zaman kuno, tercatat dalam Alkitab Ibrani. Misalnya, komunitas Yahudi sudah ada di Mesopotamia sejak masa pengasingan Babilonia, abad ke-6 sebelum Masehi, setelah kehancuran kuil pertama di Yerusalem. Pengasingan Babilonia pada 586 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar. Kedua dari Babilonia menghancurkan kuil pertama dan membawa banyak orang Yahudi ke Babilonia. Di sini, komunitas Yahudi berkembang, dan Babilonia menjadi salah satu pusat pembelajaran Yahudi yang penting. Pengaruh Persia. Ketika Kekaisaran Persia mengambil alih Babilonia, 539 sebelum Masehi, Raja Koreshi Agung mengizinkan orang Yahudi kembali ke tanah Israel, tetapi banyak yang tetap tinggal di Persia dan wilayah sekitarnya. Setelah munculnya Islam pada abad ke-7, komunitas Yahudi di Timur Tengah menjadi bagian dari dunia Islam yang luas. Banyak Yahudi Mizrahi yang hidup di bawah pemerintahan Muslim sebagai dhimmi, warga non-Muslim yang dilindungi. Di bawah kekuasaan Islam, terutama selama kekhalifahan Abbasiyah, banyak Yahudi Mizrahi memainkan peran penting dalam bidang perdagangan, filsafat, kedokteran, dan sains. Di Baghdad, pusat kekhalifahan, berdiri akademi Yahudi terkenal seperti Sura dan Pumbedita, tempat para rabi menyusun dan mengembangkan Talmud Babilonia. Pada abad ke-16 hingga abad ke-19, banyak wilayah tempat Yahudi Mizrahi tinggal berada di bawah kendali Kesultanan Utsmaniyah. Komunitas ini terus menjalankan tradisi keagamaan dan budaya mereka dengan berbagai pengaruh lokal. Kehidupan mereka seringkali damai, tetapi ada juga momen diskriminasi dan penganiayaan. Munculnya Zionisme. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, gerakan Zionisme menarik banyak perhatian di kalangan Yahudi Eropa. Namun, Yahudi Mizrahi tetap mempertahankan hubungan mereka dengan tanah kelahiran mereka di dunia Arab. Setelah pembentukan negara Israel 1948, konflik Arab-Israel memicu ketegangan dan pengusiran terhadap komunitas Yahudi di banyak negara Arab. Ratusan ribu Yahudi Mizrahi bermigrasi ke Israel, seringkali meninggalkan harta benda mereka. Di Israel, Yahudi Mizrahi menghadapi diskriminasi sosial dan ekonomi karena budaya mereka sering dianggap berbeda oleh Yahudi Ashkenazi yang mendominasi kehidupan politik dan budaya di negara tersebut. Yahudi Mizrahi memiliki tradisi yang berbeda dari Yahudi Ashkenazi dari Eropa atau Yahudi Separdi dari Iberia. Bahasa. Selain Ibrani, mereka berbicara berbagai bahasa seperti Arab Yahudi, Aramaik, Persia Yahudi, dan dialek lokal lainnya. Tradisi keagamaan. Liturgi dan praktik ibadah mereka seringkali unik dengan pengaruh budaya dan adat dari komunitas tempat mereka tinggal. Yahudi Mizrahi sekarang menjadi bagian integral dari masyarakat Israel, meskipun tantangan kesetaraan tetap ada. Diaspora Yahudi Mizrahi juga tetap bertahan di Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara lainnya, membawa warisan budaya mereka ke seluruh dunia. Sejarah Yahudi Mizrahi adalah kisah tentang adaptasi, ketahanan, dan kontribusi yang signifikan dalam konteks lokal dan global. Tradisi dan ritual Yahudi Mizrahi mencerminkan perpaduan unik antara ajaran agama Yahudi dan budaya lokal dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Meskipun dasar-dasarnya berasal dari hukum dan adat Yahudi, pengaruh lokal memberi warna tersendiri dalam praktik keagamaan dan budaya mereka. Berikut adalah beberapa tradisi dan ritual penting yang khas di kalangan Yahudi Mizrahi. Liturgi dan ibadah. Yahudi Mizrahi meliputi ulah mayu,
Nusak Mizrahi. Gaya liturgi Mizrahi berbeda dari Nusak Ashkenazi atau Separdi. Doa-doa seringkali dinyanyikan dengan melodi Timur Tengah yang khas. Pembacaan Taurat, nada pembacaan, trop. Taurat seringkali dipengaruhi oleh tradisi musik setempat, menggunakan skala dan ritme khas Arab atau Persia. Doa khusus. Banyak komunitas Mizrahi memiliki doa khusus untuk acara-acara tertentu, seperti keberangkatan seseorang untuk perjalanan jauh atau keselamatan dari bahaya. Hari-hari raya Yahudi Mizrahi di antaranya Rosh Hashanah dan Yom Kippur. Selain ritual tradisional, doa-doa Mizrahi untuk hari-hari ini sering diiringi dengan melodi melankolis yang mencerminkan suasana spiritualitas mendalam. Pesach, Paskah, Hagadah, Pesach dibacakan dengan tambahan cerita dan tradisi lokal. Makanan Paskah juga mencerminkan masakan khas Timur Tengah. Sukkot dan Simchat Torah. Perayaan ini biasanya penuh dengan musik, tarian, dan penggunaan alat musik tradisional. Tradisi keluarga dan kehidupan, yaitu pernikahan. Henna. Banyak komunitas Yahudi Mizrahi, seperti di Yaman dan Maroko, merayakan pesta henna sebelum pernikahan. Pengantin perempuan dihias dengan pakaian tradisional dan dirias dengan henna sebagai simbol keberuntungan dan perlindungan. Musik dan tarian. Upacara pernikahan sering disertai musik live dengan alat musik tradisional seperti oud, kanun, dan tabla. Kemudian kelahiran dan brit milah, sunat. Zevet Habat. Upacara pemberian nama untuk bayi perempuan dirayakan dengan doa khusus dan makanan manis. Brit milah. Sunat untuk bayi laki-laki seperti tradisi Yahudi lainnya dilakukan pada hari ke-8. Namun, komunitas Mizrahi sering menambahkan unsur-unsur budaya lokal, seperti pesta besar setelah upacara, dan juga bar mitzvah. Pembacaan Taurat. Anak laki-laki Mizrahi sering belajar pembacaan Taurat dengan gaya pembacaan tradisional komunitas mereka. Upacara ini biasanya diikuti dengan perayaan besar yang menampilkan masakan khas. Amalan spiritual dan mistisisme Yahudi Mizrahi diantaranya doa kabalistik. Beberapa komunitas Mizrahi seperti Yahudi Yaman dan Irak memiliki tradisi mistis yang terkait dengan Kabalah. Mereka mengamalkan doa dan ritual khusus untuk penyembuhan atau perlindungan spiritual. Hilula, tradisi ziarah ke makam tokoh agama atau rabi suci, terutama di Maroko, dilakukan sebagai bentuk penghormatan. Tradisi unik di hari-hari spesial Yahudi Mizrahi, Mimouna. Perayaan akhir Pesach yang populer di kalangan Yahudi Maroko menandai kembalinya konsumsi makanan beragi dengan pesta besar yang mencakup makanan manis dan berbasis tepung. Sige, Yahudi Ethiopia yang sering dianggap bagian dari kelompok Mizrahi merayakan Sige, yaitu hari perayaan khusus untuk memperbaharui hubungan dengan Tuhan. Ritual kehidupan dan kematian Yahudi Mizrahi. Shivah, tradisi berkabung Yahudi diikuti dengan doa-doa dan ritual lokal. Beberapa komunitas Mizrahi menambahkan bacaan ziarah dari teks-teks tradisional, penghormatan kepada leluhur. Kunjungan tahunan ke makam kerabat adalah tradisi yang umum di kalangan Mizrahi. Tradisi dan ritual Yahudi Mizrahi mencerminkan kedalaman spiritual, kekayaan budaya, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka tinggal, sembari menjaga identitas Yahudi mereka. Yahudi Mizrahi, seperti kelompok Yahudi lainnya, berpegang teguh pada ajaran inti agama Yahudi. Namun, keyakinan dan prinsip mereka seringkali dipengaruhi oleh tradisi lokal dan konteks historis di Timur Tengah dan Afrika Utara. Berikut adalah ikhtisar mengenai keyakinan dan prinsip Yahudi Mizrahi. Yahudi Mizrahi mengikuti prinsip-prinsip inti agama Yahudi yang ditetapkan dalam Taurat, Talmud, dan tulisan para rabi. Di antara prinsip-prinsip ini adalah keimanan kepada Tuhan yang Esa, monoteisme. Seperti semua kelompok Yahudi, Mizrahi percaya pada Tuhan yang Esa, yang merupakan pencipta, pengatur, dan penguasa dunia. Kesalehan dan kehidupan berlandaskan Torah. Komunitas Mizrahi sangat menghormati Torah sebagai pedoman utama kehidupan. Ketaatan terhadap mitzvot, perintah Tuhan. Ada 613 mitzvot, perintah dalam agama Yahudi, yang mencakup hukum etika, ritual, dan sosial.
Mizrahi mempraktikkan mitzvot ini dengan tekun, seringkali mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pelaksanaannya. Pentingnya Talmud Babilonia. Yahudi Mizrahi sangat menghormati Talmud Babilonia, disebut Bavli, yang disusun di Mesopotamia. Ini mencerminkan akar historis mereka di wilayah tersebut. Hukum dan etika yang tertuang dalam Talmud menjadi landasan kehidupan sehari-hari mereka. Komunitas Yahudi Mizrahi sering menekankan kesederhanaan dalam kehidupan dan ibadah. Kesalehan diwujudkan melalui doa, kedermawanan, dan hubungan baik dengan sesama. Prinsip shalom, perdamaian, dan tikkun olam, memperbaiki dunia, sangat dijunjung tinggi. Mereka berusaha menjaga hubungan harmonis dengan komunitas lain, termasuk masyarakat Muslim dan Kristen di sekitar mereka. Keluarga dianggap sebagai pilar utama kehidupan Yahudi Mizrahi. Tradisi keluarga, seperti perayaan Syabat, hari raya, dan upacara keagamaan, ditekankan dalam kehidupan sehari-hari. Komunitas Mizrahi menunjukkan fleksibilitas dalam mengintegrasikan adat lokal dengan prinsip agama mereka, bahasa dan budaya. Mereka sering menggunakan bahasa lokal seperti Arab Yahudi, Persia Yahudi, atau Aramaik dalam doa dan percakapan. Musik dan seni. Musik liturgis Mizrahi mencerminkan melodi tradisional dari dunia Arab dan Persia. Banyak komunitas Mizrahi memiliki hubungan kuat dengan mistisisme Yahudi, Kabalah. Pengaruh ini terlihat dalam doa-doa khusus, jimat pelindung, hamsa, dan ritual penyucian. Mereka percaya pada kekuatan spiritual dan pentingnya memohon perlindungan Tuhan dari energi negatif atau bahaya. Peran rabi dan pemimpin spiritual. Rabi dan pemimpin spiritual memiliki peran penting dalam menjaga tradisi dan hukum Yahudi. Mereka dihormati sebagai penjaga ajaran dan mediator dalam komunitas. Doa sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan. Doa merupakan aspek penting dari kehidupan sehari-hari. Doa harian dilakukan dengan penuh khidmat, sering menggunakan melodi Timur Tengah. Pentingnya hari raya dan Syabat. Syabat, Sabtu, dianggap sebagai hari suci yang dipersembahkan untuk Tuhan. Prinsip istirahat, refleksi, dan kebersamaan keluarga ditekankan. Hari raya besar seperti Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, dan Sukkot dirayakan dengan penuh penghormatan terhadap tradisi. Sedekah, Teshit Zedakah adalah prinsip yang sangat penting. Mereka meyakini bahwa membantu orang yang membutuhkan adalah kewajiban moral. Banyak komunitas Mizrahi membangun sistem dukungan komunitas, seperti memberikan makanan kepada yang miskin atau menyediakan dana untuk pendidikan. Prinsip keadilan sosial, tak zedek, dijunjung tinggi. Ini tercermin dalam hubungan antar individu dan cara mereka berinteraksi dalam masyarakat. Kesetiaan pada tradisi leluhur. Meski hidup di berbagai wilayah dengan budaya yang berbeda, komunitas Yahudi Mizrahi tetap setia pada tradisi Yahudi mereka. Prinsip adaptasi tanpa kehilangan identitas adalah ciri khas mereka, memungkinkan Yahudi Mizrahi untuk tetap relevan dalam konteks lokal. Yahudi Mizrahi berpegang teguh pada ajaran Torah dan tradisi Yahudi universal sambil merayakan kekayaan budaya lokal yang menjadi bagian dari identitas mereka. Keharmonisan antara keimanan, budaya, dan praktik lokal menjadi inti keyakinan mereka. Yahudi Mizrahi yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika Utara memiliki hubungan panjang dan kompleks dengan masyarakat Muslim di wilayah tersebut. Perspektif Islam terhadap Yahudi Mizrahi seringkali dipengaruhi oleh konteks historis, sosial, dan politik yang bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Berikut adalah penjelasan mengenai Yahudi Mizrahi dalam perspektif Islam. Dalam Islam, Yahudi dianggap sebagai ahlul kitab, pengikut kitab suci, bersama dengan Kristen. Sebagai bagian dari ahlul kitab, mereka memiliki hak untuk mempraktikkan agama mereka di bawah pemerintahan Islam. Hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis mengakui validitas Taurat sebagai kitab wahyu yang diturunkan oleh Allah, meskipun umat Islam meyakini bahwa kitab tersebut telah mengalami distorsi atau perubahan. Di bawah sistem pemerintahan Islam tradisional, Yahudi Mizrahi seringkali hidup sebagai dhimmi, yaitu warga non-muslim yang dilindungi. Sebagai dhimmi, mereka membayar pajak khusus, jizyah, sebagai imbalan atas perlindungan dan hak untuk mempraktikkan agama mereka.
Status ini memberi Yahudi Mizrahi hak untuk menjalankan agama mereka, memiliki otonomi dalam masalah internal, dan hidup damai dalam masyarakat Muslim. Namun, pelaksanaan kebijakan ini bervariasi tergantung pada penguasa dan konteks lokal. Di beberapa wilayah, Yahudi Mizrahi menikmati perlakuan yang relatif baik, sementara di tempat lain mereka menghadapi diskriminasi. Hubungan antara Yahudi Mizrahi dan komunitas Muslim seringkali ditandai oleh interaksi sosial dan budaya yang erat. Bahasa, Yahudi Mizrahi sering berbicara bahasa Arab, Persia, atau bahasa lokal lainnya, yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berintegrasi dalam masyarakat Muslim. Budaya, banyak tradisi Yahudi Mizrahi seperti musik, makanan, dan pakaian menunjukkan pengaruh budaya Muslim. Perdagangan dan ekonomi, Yahudi Mizrahi sering memainkan peran penting dalam perdagangan perbankan dan kerajinan. Bekerja sama dengan komunitas Muslim, Al-Quran berbicara tentang hubungan antara umat Islam dan Yahudi dengan nuansa yang beragam. Ada ayat-ayat yang mengakui kedekatan historis antara umat Islam dan Yahudi, mengingatkan bahwa mereka adalah keturunan para nabi seperti Ibrahim, Musa, dan Harun. Beberapa ayat mengkritik perilaku tertentu dari kaum Yahudi di masa lalu, seperti penolakan terhadap nabi-nabi tertentu atau penyimpangan dari ajaran Taurat. Namun, Al-Quran juga menegaskan pentingnya keadilan dalam memperlakukan orang Yahudi dan Ahlul Kitab secara umum. Surat Al-Mumtahanah 8. Selama kekhalifahan Abbasiyah 750–1258 Masehi, banyak Yahudi Mizrahi, khususnya di Baghdad, memainkan peran penting dalam bidang sains, filsafat, dan perdagangan. Masa ini dikenal sebagai zaman keemasan bagi Yahudi di dunia Islam. Contoh tokoh Yahudi yang berkontribusi adalah Sa'adia Gaon, seorang filsuf dan ahli Taurat yang tinggal di wilayah Muslim. Perang Salib dan invasi Mongol. Periode ini membawa ketegangan ke banyak wilayah, tetapi komunitas Yahudi Mizrahi seringkali tetap bertahan karena hubungan mereka dengan dunia Islam. Abad ke-20, ketegangan politik, terutama setelah pembentukan negara Israel pada 1948, menyebabkan pergeseran besar dalam hubungan Muslim Yahudi. Banyak Yahudi Mizrahi yang bermigrasi dari negara-negara Arab seringkali meninggalkan tanah air mereka dengan perasaan pahit. Islam memengaruhi beberapa aspek budaya dan kehidupan keagamaan Yahudi Mizrahi. Bahasa liturgi, beberapa komunitas Yahudi Mizrahi menggunakan bahasa Arab dalam doa-doa mereka atau menulis karya keagamaan dalam bahasa Arab Yahudi. Hukum dan tradisi, praktik Yahudi Mizrahi seringkali disesuaikan dengan norma-norma lokal yang dipengaruhi oleh Islam, seperti penggunaan makanan halal setempat. Arsitektur sinagoga, sinagoga Yahudi Mizrahi di wilayah Muslim seringkali memiliki gaya arsitektur yang mirip dengan masjid. Dalam fikih Islam, Yahudi seringkali dipandang dengan prinsip keadilan dan toleransi. Kerja sama, Islam mengizinkan kerjasama dan hubungan sosial dengan Yahudi selama tidak melibatkan tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam. Nikah antaragama, dalam hukum Islam tradisional, pria Muslim diizinkan menikahi wanita Yahudi karena mereka dianggap Ahlul Kitab. Meskipun pernikahan semacam itu jarang terjadi dalam praktik sehari-hari. Yahudi Mizrahi seringkali menjadi bagian integral dari masyarakat Muslim, berkontribusi dalam bidang berikut. Ilmu pengetahuan, mereka terlibat dalam penerjemahan teks-teks Yunani ke dalam bahasa Arab, yang kemudian menjadi dasar ilmu pengetahuan di dunia Islam. Perdagangan dan diplomasi, banyak Yahudi Mizrahi yang menjadi pedagang atau penasihat politik di pengadilan Muslim. Saat ini hubungan antara Muslim dan Yahudi Mizrahi seringkali dipengaruhi oleh dinamika geopolitik, terutama konflik Arab-Israel. Meski demikian, banyak akademisi Muslim dan Yahudi yang bekerja untuk memperbaiki hubungan melalui dialog antaragama. Di beberapa negara, ada upaya untuk menghidupkan kembali warisan Yahudi dalam masyarakat Muslim, seperti restorasi sinagoga atau pengakuan atas kontribusi Yahudi dalam sejarah lokal. Secara keseluruhan, perspektif Islam terhadap Yahudi Mizrahi mencerminkan kombinasi penghormatan agama, kerjasama sosial, dan pengaruh budaya.
Meskipun hubungan ini juga mengalami tantangan di berbagai era sejarah, pandangan ulama Islam dan ilmuwan Muslim tentang Yahudi Mizrahi mencerminkan hubungan historis dan intelektual yang kompleks antara Islam dan komunitas Yahudi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Pendapat mereka seringkali didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam, pengalaman sosial, serta interaksi dengan komunitas Yahudi di bawah pemerintahan Muslim. Berikut adalah penjelasan tentang pandangan ulama Islam dan ilmuwan Muslim terhadap Yahudi Mizrahi. Pengakuan sebagai Ahlul Kitab. Ulama Islam secara umum mengakui bahwa Yahudi, termasuk Mizrahi, adalah bagian dari Ahlul Kitab. Dalam Al-Quran, Ahlul Kitab memiliki hak untuk mempraktikkan agama mereka, dan umat Islam diwajibkan untuk bersikap adil terhadap mereka. Surat Al-Mumtahanah 8. Kerjasama dan perlindungan. Dalam banyak tulisan ulama klasik seperti Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun, dijelaskan bahwa komunitas Yahudi yang hidup di bawah kekuasaan Islam diberikan status dhimmi, yang melindungi mereka selama mereka mematuhi hukum yang berlaku. Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun mencatat bahwa Yahudi sering beradaptasi dengan kondisi sosial dan politik di wilayah Muslim, termasuk peran mereka sebagai pedagang, pengrajin, dan penasihat pemerintahan. Ia memandang bahwa Yahudi, termasuk Yahudi Mizrahi, memiliki kemampuan bertahan di tengah tekanan sosial dan budaya, berkat kuatnya identitas religius mereka. Al-Ghazali dalam tulisannya mengakui posisi Yahudi sebagai Ahlul Kitab dan membahas interaksi dengan mereka dalam konteks hukum Islam. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga hubungan damai selama mereka tidak melanggar aturan. Ulama Andalusia ini menulis tentang perbedaan teologis antara Islam dan Yahudi. Dalam diskusi tersebut, ia mengkritik beberapa aspek keyakinan Yahudi, tetapi tidak menyerang secara personal. Karya-karyanya menunjukkan interaksi intelektual yang intens antara ulama Muslim dan Yahudi Mizrahi pada masanya. Di era kekhalifahan Abbasiyah, para ilmuwan Muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina sering berkolaborasi dengan cendekiawan Yahudi Mizrahi. Mereka berbagi tradisi filsafat dan ilmu pengetahuan, terutama dalam penerjemahan teks Yunani ke bahasa Arab. Saadia Gaon, seorang filsuf dan pemimpin Yahudi Mizrahi, berkontribusi dalam filsafat dan teologi yang menginspirasi diskusi di kalangan ilmuwan Muslim. Banyak Yahudi Mizrahi yang menjadi dokter, astronom, atau matematikawan yang bekerja di pengadilan Muslim. Hubungan ini dihormati oleh ilmuwan Muslim seperti Al-Razi dan Al-Biruni, yang mengakui kontribusi mereka. Imam Syafi'i dalam karya fikihnya menyebut pentingnya perlakuan yang adil terhadap Ahlul Kitab, termasuk Yahudi Mizrahi. Dia menekankan bahwa hak-hak mereka harus dihormati selama mereka hidup damai. Ibnu Taimiyah menulis tentang pentingnya menegakkan keadilan bagi semua komunitas non-Muslim, termasuk Yahudi Mizrahi. Namun, ia juga kritis terhadap beberapa aspek keyakinan Yahudi yang dianggapnya menyimpang dari wahyu awal. Banyak ulama Muslim seperti Al-Mawardi menyebutkan bahwa Yahudi Mizrahi sering hidup berdampingan secara damai dengan Muslim, berkat kesamaan budaya dan bahasa. Interaksi sehari-hari seperti perdagangan, seni, dan musik mempererat hubungan antara kedua komunitas. Tradisi musik Yahudi Mizrahi, misalnya, seringkali mendapat inspirasi dari tradisi Arab Islam. Dalam Adab Al-Muluk, Al-Mawardi menulis bahwa pemerintahan Islam memiliki tanggung jawab untuk melindungi komunitas Yahudi yang menjadi bagian dari masyarakat mereka. Ini termasuk Yahudi Mizrahi di Timur Tengah. Dalam dunia modern, banyak ulama Islam seperti Yusuf Al-Qaradawi menekankan pentingnya dialog antaragama untuk membangun saling pengertian antara Muslim dan Yahudi, termasuk Yahudi Mizrahi. Beberapa cendekiawan Muslim kontemporer mengakui warisan budaya Yahudi Mizrahi sebagai bagian dari kekayaan sejarah dunia Islam. Muhammad Abduh, sebagai reformis Islam, ia mendorong hubungan yang lebih harmonis antara Muslim dan Yahudi dengan menekankan prinsip-prinsip persaudaraan dan keadilan. Meskipun ada banyak hubungan harmonis, beberapa ulama dan pemikir Muslim juga menyampaikan kritik terhadap Yahudi, seringkali karena alasan teologis atau politis. Ketegangan ini biasanya muncul dalam konteks konflik, seperti masa Perang Salib atau konflik modern antara Arab Israel. Kritik terhadap Yahudi Mizrahi di dunia Muslim jarang bersifat personal.
dan lebih sering berfokus pada isu politik atau ideologis. Pandangan ulama Islam dan ilmuwan Muslim tentang Yahudi Mizrahi umumnya mencerminkan prinsip keadilan, penghormatan terhadap perbedaan agama, dan pengakuan terhadap kontribusi Yahudi dalam masyarakat Muslim. Hubungan ini seringkali dipengaruhi oleh konteks sejarah dan politik, tetapi dalam banyak kasus, ulama Islam menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai sesuai dengan ajaran Islam. Pandangan ulama Islam dan ilmuwan Muslim tentang penyimpangan Yahudi Mizrahi umumnya berakar pada kritik teologis terhadap ajaran Yahudi secara umum, bukan pada kelompok Yahudi tertentu, seperti Yahudi Mizrahi. Dalam tradisi Islam, kritik terhadap Yahudi sering mengacu pada penyimpangan yang dianggap telah dilakukan oleh umat Yahudi dari ajaran asli Taurat dan wahyu Allah. Berikut adalah ikhtisar pandangan ini dalam konteks penyimpangan menurut ulama Islam dan ilmuwan Muslim. Dalam Al-Quran, kritik terhadap umat Yahudi umumnya bersifat teologis dan historis, dengan beberapa ayat yang dianggap merujuk pada tindakan tertentu yang menyimpang dari ajaran Allah. Mengubah wahyu. Al-Quran menyebutkan bahwa sebagian orang Yahudi dituduh mengubah atau memutarbalikkan isi Taurat, surat Al-Baqarah 55 dan surat Al-Maidah 13. Melanggar perjanjian. Umat Yahudi sering dikritik karena dianggap melanggar perjanjian dengan Allah, seperti tidak menaati hukumnya. Surat Al-Baqarah 83-85. Kepalsuan dalam hukum dan ritual. Beberapa ayat menyebut tindakan menyembunyikan kebenaran atau memperjualbelikan hukum Allah untuk keuntungan duniawi. Surat Al-Baqarah 41 dan surat Al-Maidah 44. Kritik ini tidak secara spesifik diarahkan pada Yahudi Mizrahi, tetapi pada umat Yahudi secara keseluruhan sebagai konsekuensi dari penyimpangan historis menurut ajaran Islam. Dalam tulisannya, Al-Ghazali membahas keyakinan Yahudi, termasuk Yahudi Mizrahi, sebagai bagian dari kritiknya terhadap Ahlul Kitab. Ia menyoroti perbedaan ajaran Yahudi dengan ajaran Tauhid Islam. Al-Ghazali menilai bahwa beberapa interpretasi Taurat oleh orang Yahudi telah menyimpang dari wahyu aslinya. Ibnu Taimiyah sering mengkritik apa yang ia sebut sebagai kesalahan teologis umat Yahudi, termasuk penolakan mereka terhadap Nabi Muhammad dan distorsi terhadap Taurat. Ia juga mengkritik praktik-praktik keagamaan yang dianggap tidak memiliki dasar dalam ajaran wahyu yang murni, seperti ritual yang dipengaruhi oleh tradisi lokal. Ibnu Hazm menulis analisis rinci tentang perbedaan antara keyakinan Yahudi dan Islam dalam karyanya Kitab Al-Fasl fi Al-Milal wa Al-Ahwa wal Nihal. Ia mengkritik Yahudi karena menolak kenabian Muhammad dan menafsirkan Taurat secara keliru. Sebagian ulama Islam mengkritik praktik-praktik tertentu dalam tradisi Yahudi Mizrahi yang dianggap dipengaruhi oleh budaya lokal seperti penggunaan jimat dan praktik mistisisme. Sebagian ulama melihat praktik mistisisme Yahudi seperti Kabalah sebagai penyimpangan dari ajaran tauhid yang murni, tradisi keagamaan yang tidak berdasar. Ritual atau tradisi tertentu yang berkembang di kalangan Yahudi Mizrahi sering dikritik jika dianggap tidak sesuai dengan ajaran wahyu asli. Dalam beberapa konteks, ulama Muslim mengkritik perilaku yang dianggap menyimpang dari etika sosial, kesombongan etnosentris. Beberapa ulama mengkritik Yahudi termasuk Mizrahi karena merasa eksklusif sebagai umat pilihan Tuhan yang bertentangan dengan konsep kesetaraan dalam Islam. Ketidakadilan dalam hubungan sosial. Dalam konteks sejarah, beberapa praktik ekonomi atau sosial Yahudi yang dianggap eksploitatif seperti riba, bunga uang, dikritik oleh ulama Islam. Meskipun banyak ilmuwan Muslim bekerja sama dengan cendekiawan Yahudi Mizrahi, beberapa dari mereka juga menyampaikan kritik. Mereka menganggap bahwa sebagian besar kontribusi Yahudi dalam filsafat dan ilmu pengetahuan terpengaruh oleh tradisi non-Yahudi, seperti Yunani, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan ajaran asli mereka. Salah satu kritik utama ulama Muslim terhadap umat Yahudi adalah penolakan mereka terhadap kenabian Muhammad. Dalam perspektif Islam, Nabi Muhammad dianggap sebagai penutup para nabi yang melanjutkan ajaran tauhid yang sama dengan Nabi Musa dan nabi-nabi lainnya. Penolakan ini dianggap sebagai penyimpangan besar karena Islam meyakini bahwa kedatangan Nabi Muhammad telah dijanjikan dalam kitab-kitab suci sebelumnya.
Meskipun terdapat kritik terhadap apa yang dianggap sebagai penyimpangan, ulama Islam juga menekankan keadilan dalam perlakuan. Ulama seperti Al-Mawardi dan Imam Syafi'i menekankan pentingnya memperlakukan ahlul kitab dengan adil, meskipun ada perbedaan teologis. Hak untuk mempraktikkan agama. Dalam sistem Islam tradisional, Yahudi Mizrahi tetap diberikan hak untuk mempraktikkan agama mereka, meskipun dianggap menyimpang dari ajaran tauhid yang murni menurut Islam. Pandangan ulama Islam dan ilmuwan Muslim tentang penyimpangan Yahudi Mizrahi didasarkan pada kritik teologis dan ritual yang dianggap tidak sesuai dengan wahyu asli. Namun, kritik ini seringkali bersifat umum terhadap umat Yahudi, bukan hanya Mizrahi. Ulama juga menekankan prinsip keadilan dan toleransi dalam hubungan dengan ahlul kitab, termasuk Yahudi Mizrahi, selama mereka tidak melanggar hukum atau mengancam masyarakat Muslim. Sudut pandang Islam tentang Yahudi Mizrahi mencerminkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam mengenai hubungan dengan umat Yahudi secara umum, dengan fokus pada konteks historis, sosial, dan keagamaan yang berkaitan dengan Yahudi Timur Tengah dan Afrika Utara. Islam melihat Yahudi Mizrahi sebagai bagian dari ahlul kitab, pengikut kitab suci, dengan hak dan kewajiban tertentu dalam masyarakat Muslim. Berikut penjelasan rinci tentang sudut pandang Islam terhadap Yahudi Mizrahi. Dalam Islam, Yahudi diakui sebagai ahlul kitab. Pengakuan terhadap Taurat. Al-Quran mengakui Taurat sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa. QS Al-Maidah 44. Meskipun umat Islam meyakini bahwa kitab tersebut telah mengalami distorsi dalam sejarah. Hak beragama. Sebagai ahlul kitab, Yahudi Mizrahi memiliki hak untuk mempraktikkan agama mereka di bawah pemerintahan Islam. Mereka dilindungi sebagai bagian dari komunitas dhimmi. Yahudi Mizrahi telah hidup berdampingan dengan umat Muslim selama berabad-abad di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Perspektif Islam terhadap mereka sering mencerminkan hubungan historis ini, kehidupan sosial dan ekonomi. Yahudi Mizrahi sering memainkan peran penting dalam perdagangan, kerajinan, dan administrasi di negara-negara Muslim. Islam mengizinkan kerjasama dengan mereka dalam bidang ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Pengaruh budaya. Tradisi Yahudi Mizrahi banyak dipengaruhi oleh budaya Islam, seperti bahasa Arab yang digunakan dalam doa atau tulisan keagamaan mereka. Islam dan Yahudi berbagi banyak kesamaan teologis, termasuk kepercayaan kepada Tuhan yang Esa, tradisi kenabian, dan kewajiban moral seperti keadilan dan kasih sayang. Al-Quran sering menyebut Nabi Musa dan umatnya sebagai contoh umat yang diberi wahyu untuk dijadikan pelajaran bagi umat manusia. Al-Quran mengkritik umat Yahudi secara umum atas apa yang dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran tauhid yang murni, seperti penyembahan anak lembu emas, surat Al-Baqarah 51-54, atau pengubahan wahyu, surat Al-Baqarah 75. Kritik ini tidak diarahkan secara spesifik kepada Yahudi Mizrahi, tetapi mencerminkan pandangan umum Islam terhadap umat Yahudi yang menyimpang dari perjanjian mereka dengan Allah. Dalam tradisi hukum Islam, fikih, Yahudi Mizrahi sebagai bagian dari ahlul kitab memiliki status dhimmi, perlindungan hak. Mereka berhak mendapatkan perlindungan dan kebebasan beribadah selama membayar pajak jizyah dan mematuhi hukum yang berlaku. Keadilan dalam perlakuan. Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya berlaku adil terhadap non-muslim, termasuk Yahudi, selama mereka hidup damai dan tidak memusuhi Islam. Surat Al-Mumtahanah 8. Ibnu Khaldun mencatat peran Yahudi, termasuk Yahudi Mizrahi, dalam sejarah sosial dan ekonomi dunia Islam. Ia menganggap mereka sebagai komunitas yang mampu bertahan dalam berbagai kondisi sosial politik. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya berinteraksi dengan ahlul kitab secara adil, meskipun ia juga kritis terhadap teologi Yahudi, termasuk penolakan terhadap Nabi Muhammad. Al-Ghazali mengakui bahwa Yahudi memiliki hak untuk menjalankan agama mereka, tetapi juga menyampaikan kritik terhadap penyimpangan teologis dalam ajaran Yahudi. Dalam Islam modern, ada dorongan untuk memperkuat hubungan harmonis dengan komunitas Yahudi, termasuk Yahudi Mizrahi, melalui dialog antaragama. Ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi
mendorong pendekatan damai berdasarkan prinsip Al-Quran. Beberapa cendekiawan Muslim mengakui kontribusi Yahudi Mizrahi terhadap peradaban Islam, seperti dalam bidang filsafat, sains, dan seni. Ketegangan antara Yahudi dan Muslim di era modern, terutama setelah pembentukan negara Israel pada tahun 1948, seringkali berdampak pada hubungan dengan komunitas Yahudi secara umum. Namun, Islam secara prinsip tidak membedakan Yahudi Mizrahi dari Yahudi lainnya dalam konteks ini, dan kritik lebih diarahkan pada tindakan politik tertentu, bukan pada identitas agama mereka. Dari sudut pandang Islam, Yahudi Mizrahi diperlakukan dengan prinsip yang sama seperti Ahlul Kitab lainnya, berdasarkan penghormatan terhadap hak-hak agama dan komitmen terhadap keadilan. Islam mengakui kontribusi mereka dalam masyarakat Muslim, tetapi juga menyampaikan kritik terhadap penyimpangan teologis dan praktik yang dianggap tidak sesuai dengan wahyu Allah. Hubungan ini mencerminkan dinamika historis dan sosial yang kompleks, dengan peluang untuk kerjasama dan dialog yang lebih besar di era modern. Keberadaan Yahudi Mizrahi saat ini mencerminkan perjalanan panjang sejarah mereka sebagai komunitas Yahudi yang berasal dari wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Setelah berabad-abad hidup di bawah kekuasaan Islam dan berbagai kekaisaran, perubahan geopolitik abad ke-20, seperti pembentukan negara Israel dan konflik Arab-Israel, memengaruhi distribusi dan dinamika komunitas ini. Berikut adalah gambaran keberadaan Yahudi Mizrahi saat ini. Mayoritas tinggal di Israel. Saat ini, sebagian besar Yahudi Mizrahi tinggal di Israel. Mereka mulai bermigrasi ke Israel sejak pembentukannya pada tahun 1948, terutama karena tekanan politik, sosial, dan ekonomi di negara-negara asal mereka. Komposisi penduduk Yahudi Mizrahi di Israel mencakup sekitar 40-50% populasi Yahudi di negara itu, menjadikannya kelompok yang signifikan. Penurunan populasi Yahudi Mizrahi di negara-negara asal mereka seperti Irak, Iran, Yaman, Suriah, dan Mesir telah menurun drastis akibat perpindahan besar-besaran pada pertengahan abad ke-20. Saat ini hanya tersisa sejumlah kecil komunitas Yahudi di negara-negara tersebut. Irak, dari populasi yang besar pada awal abad ke-20, hanya beberapa individu Yahudi yang tersisa di Irak. Yaman, sebagian besar Yahudi. Yaman telah bermigrasi ke Israel dalam operasi Magic Carpet tahun 1949 sampai tahun 1950. Iran, meskipun berkurang, komunitas Yahudi yang signifikan masih ada di Iran dengan populasi sekitar 9.000 sampai 15.000. Diaspora Yahudi Mizrahi, Amerika Serikat dan Eropa. Banyak Yahudi Mizrahi juga bermigrasi ke Amerika Serikat, Kanada, Prancis, dan Inggris, terutama setelah menghadapi tekanan di negara-negara asal mereka. Komunitas yang terorganisir di negara-negara barat, Yahudi Mizrahi sering bergabung dalam komunitas Yahudi yang lebih besar, tetapi mereka tetap mempertahankan tradisi budaya dan ritual khas mereka. Yahudi Mizrahi tetap mempertahankan tradisi keagamaan dan budaya mereka, termasuk bahasa, musik, dan masakan khas Timur Tengah. Sinagoga Mizrahi sering memiliki tradisi ibadah yang unik dengan pengaruh dari budaya Arab atau Persia. Banyak Yahudi Mizrahi berbicara bahasa Ibrani modern, tetapi beberapa generasi tua masih menggunakan bahasa seperti Arab Yahudi, Persia Yahudi, dan Ladino. Musik Mizrahi menjadi bagian integral dari budaya Israel modern, mencampurkan elemen musik tradisional Timur Tengah dengan gaya kontemporer. Yahudi Mizrahi di Israel sering menghadapi diskriminasi dan ketegangan sosial dengan Yahudi Ashkenazi, Yahudi asal Eropa. Mereka sering diposisikan dalam status sosial dan ekonomi yang lebih rendah pada awal kedatangan mereka. Meskipun kondisi ini telah membaik di era modern, Yahudi Mizrahi memiliki pengaruh politik yang signifikan di Israel dengan partai-partai seperti Shas yang mewakili kepentingan mereka. Dalam beberapa dekade terakhir, Yahudi Mizrahi mulai memainkan peran yang lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Israel, termasuk politik, budaya, dan ekonomi. Yahudi Mizrahi sering memiliki hubungan emosional dan historis yang mendalam dengan negara asal mereka.
Meskipun hubungan ini rumit oleh konflik politik modern, dalam beberapa kasus mereka tetap memiliki kontribusi terhadap pelestarian budaya Yahudi di wilayah asal mereka, melalui karya sastra, sejarah, atau seni. Yahudi Mizrahi sering dianggap sebagai jembatan budaya antara komunitas Yahudi global dan tradisi Timur Tengah, mengingat sejarah panjang mereka hidup berdampingan dengan komunitas Muslim dan Kristen di kawasan itu. Dalam konteks modern, beberapa organisasi Yahudi Mizrahi terlibat dalam dialog antaragama untuk mempromosikan pemahaman dan kerjasama. Pemulihan identitas. Dalam beberapa dekade terakhir, ada upaya untuk mengangkat dan melestarikan warisan Yahudi Mizrahi, termasuk melalui pendidikan, seni, dan sejarah. Kontribusi di Israel dan diaspora. Yahudi Mizrahi terus memberikan kontribusi besar dalam kehidupan budaya, politik, dan intelektual di Israel dan komunitas Yahudi global. Keberadaan Yahudi Mizrahi saat ini terutama berpusat di Israel, dengan komunitas kecil yang tersebar di negara-negara asal mereka dan diaspora global. Meskipun menghadapi tantangan dalam proses adaptasi dan integrasi, mereka telah berhasil mempertahankan tradisi budaya dan keagamaan mereka. Identitas mereka sebagai bagian dari warisan Timur Tengah menjadikan mereka unik dalam mosaik komunitas Yahudi dunia, sekaligus menawarkan jembatan dialog dengan tradisi lain, termasuk Islam. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.